kita ngomongin tentang eh, lebih ke data P3K ya Kak ya. Ini ada pertanyaan kayak contoh kayak gini. Saya tanya dulu ya. Min mau tanya, saya sudah terdaftar di Dapodik dan sudah verbal. Tapi setelah saya masuk ke formasi, saya tidak bisa pilih jabatan dan lokasi kerja yang tertera hanya SD. Sedangkan saya mengajar di SMP, sudah 5 hari tidak berubah. Itu bagaimana solusinya Kak Audit katanya? Oh, oke. Eh, jadi dia udah masuk ke jadi gini. Mungkin teman-teman yang eh, pas narik data nih kok tidak terdaftar gitu ya. Mungkin aku jelasin dulu. Eh, jadi untuk narik datanya itu berdasarkan NIK yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Nah, kecuali THK2 itu ada biasanya memang ada di kami. Jadi untuk guru non ASN sekolah negeri, guru swasta, begitu pula dengan lulusan PPG. Mungkin nanti kita bahas juga untuk PPG. Jadi kalau misalnya NIK-nya ini kan kasusnya adalah NIK-nya udah dapat, tapi yang keluar hanya SD. Gitu ya tadi ya, hanya SD. Mungkin pertama adalah formasinya nggak ada untuk guru SD, tetapi pendidikan dan serdiknya dan atau ya kalau di permanent pendidikan dan sertifikat pendidiknya itu linier dengan guru SD, sehingga yang tampil di pilihannya karena kita by system itu hanya guru SD gitu. Mungkin ya kasusnya seperti itu. Misal formasi guru SD-nya nggak ada, berarti yang keluar tadi guru SD ya, padahal dia guru SMP kan. Iya, yang keluar guru SD karena dari pendidikan dia dan serdik dia guru SMP-nya mungkin tidak ada formasinya. Mungkin ini karena kita lihat kasusnya. Jadi yang keluar kalau melihatnya bukan saat saya mengajar sekarang, tapi pendidikan saya sekarang apa gitu, dan serdiknya apa, itu yang kita tampilkan di dalam sistem. Terus nih Pak Audit ada lagi pertanyaan. Kalau dia ini menanyakan kalau di verbal ijazahnya dia itu kan S1 pendidikan agama Islam. Tapi ketika dia memilih formasi P3K guru, itu yang tampil kok malah pendidikan matematika. Itu masih bisa dibenerin atau harus kita ke Kemendikbudnya dulu untuk diverifikasi ulang? Kemungkinan itu ada. Jadi kami juga baru dapat info bahwa memang sebenarnya Dikbud itu sudah menginfokan dari sampai terakhir itu bulan Desember bahwa semua guru itu kita mau ada P3K guru. Nah, semua guru non ASN itu tolong untuk ke Info GTK untuk lihat datanya, lalu ajukan verbal ijazah kalau nggak salah itu namanya. Nah, mungkin ada yang telat, mungkin ada yang sudah selesai, atau yang masih dalam verbal. Nah, kemungkinan yang masih dalam verbal ini, jadi setelah kita tarik, misalnya datanya sebenarnya S1 apa tadi? Matematika ya yang di SSCN tarik ya? Pendidikan agama Islam. Terus tapi yang tertera kok pendidikan matematika gitu kan. Nah, jadi dia nggak berani lanjut nih gitu. Kemungkinan adalah dulu sebelum verbal selesai yang pendidikan agama Islam, dia mungkin sudah ada pendidikan matematikanya ya. Saya kurang tahu karena kalau dia nggak ada pendidikannya itu langsung kita arahkan. Jadi kalau pas daftar ada tombolnya warna biru. Nah, itu langsung verbal ke sana, ke Dikbud. Nah, ini berarti kan kasusnya adalah dia udah ada pendidikannya, tapi salah. Nah, pendidikannya itu salah. Kemungkinan dia pernah verbal 2 kali, pernah mengajukan verbal 2 kali. Nah, yang ketarik sama SSCSN adalah pendidikan yang saat ini. Nah, yang pendidikan tadi agama Islam mungkin sedang dalam verbal. Baru lah gitu maksudnya. Nah, ini kami di sistem juga sudah buat bahwa nanti teman-teman tinggal masuk lagi ke login. Nah, ini langsung kita tarik lagi. Jadi setiap mau login itu nanti kita tarik dan kita bandingkan mungkin ya apakah pendidikan ini yang terbaru atau enggak. Karena memang kita baru diinfokan bahwa ternyata ada verbal
susulan ternyata gitu. Jadi misalnya pendidikannya udah ada nih, terus dia ternyata mungkin double pendidikan atau salah pendidikannya yang ada di database mereka, itu bisa dilakukan perbaikan. Nah ini ternyata paralel, nggak bisa di cut off karena kan itu emang data realnya seperti itu. Itu sih kemungkinan yang pertama. Kita tadi ngebahas tentang kriteria P3K ya Kak Odit ya. Ada 4 tadi katanya ya. THK 2, tes guru negeri, PPG, ya, guru iya swasta. kan ya, PPG dan guru swasta gitu kan. Ini diingatkan kembali kepada teman-teman ya, dari 4 kategori itu tetap harus menyelesaikan sampai resum ya Kak Audit ya. Walaupun nanti pas ujiannya THK 2 dulu ya yang ikut ujian THK 2 dan guru ASN negeri. sekolah negeri ya. Jadi nanti teman-teman juga biar nggak kok tiba-tiba statusnya kayak Kak Audit ya, ada 4 tadi katanya ya. THK 2, guru negeri, PPG, ya, guru ya swasta. kan ya, PPG dan guru swasta gitu kan. Ini diingatkan kembali kepada teman-teman ya, dari 4 kategori itu tetap harus menyelesaikan sampai resum ya Kak Audit ya. Walaupun nanti pas ujiannya THK 2 dulu ya yang ikut ujian. THK 2 dan guru ASN negeri. Sekolah negeri ya. Jadi nanti teman-teman juga biar nggak kok tiba-tiba statusnya nonaktif nih di akun SSCN, itu nggak kenapa ya? Nggak kenapa-napa ya Kak Audit ya? Yang intinya adalah semuanya harus mendaftar dulu. Nah baru nanti akan keluar kamu ujiannya kapan. Bahkan dan kemungkinan juga ada XTHK 2. Mungkin ini ya informasi juga ada XTHK 2 yang THK 2 dan juga guru ASN sekolah negeri itu nggak bisa jadi tidak ikut di tahap pertama. Kenapa? Karena ada Pemdanya itu menunda pengadaan P3K-nya gitu. Jadi misalnya ada suatu instansi lah ya, contoh kemarin itu Kampar kalau nggak salah, itu menunda. Tapi kan gurunya bisa diperbolehkan mendaftar. Nah, dia bisa daftar, dia bisa final resume, tetapi nanti ujiannya nanti dia bisa memilih instansi lain itu pada tahap 3. Karena tahap 1 dan tahap 2 itu sudah dikunci hanya bisa mendaftar di Kampar. Tetapi Kampar tidak membuka pengadaan P3K guru gitu. Kayak kasusnya nih kayak yang di Serdang gitu kan ya. Ya, Serdang. Dia itu udah selesai, dia udah selesai mendaftar sampai resum, sudah mempunyai kartu akun pendaftaran. Terus tiba-tiba dia ketika dia konfirmasi ke sekolah instansi yang buka itu tidak jadi gitu kan. Juga ditanyakan tuh, gimana dong? Terus jadi saya nggak jadi dong ikut ujian nih tahun ini, seperti itu nggak kenapa-napa ya gitu. Nanti dia bisa diarahkan nanti ikut tahap yang 3 lain ya. Tahap 3 memilih instansi lain. Buka kembali instansi bisa Indonesia kembali ya. Iya. Nah, bisa ya. Jadi buat teman-teman yang kasusnya sama, sabar dulu sampai nanti ke tahap ketiga seperti itu. Oke, sekarang kita